up to 100 times a day. Clean underneath all my fingernails. Ya, jadi kalau teman-teman psikologi mungkin sudah tahu apa itu PTSD maupun OCD. Nah, kita akan melihat bagaimana sistem informasi aplikasinya, yaitu dengan menggunakan Computer Aided Psychotherapy for OCD dan PTSD. Ya, saya bilang tadi kalau PTSD mungkin teman-teman Elizabeth psikologi sudah tahu. McIngvale has lost control of her life. Bukan dari The psikologi 20-year-old akan University mengenal of apa itu Houston PTSD student dari scrubs her tayangan berikut hands ini. sometimes up to 100 times a day. Clean underneath all my fingernails every time. You can see how raw and discolored her hands are. Her fear of contamination results in many other exhausting daily rituals that she just can't help. Elizabeth suffers from obsessive-compulsive disorder, or OCD. Ritual after ritual, day after day, and OCD becomes a living nightmare. Elizabeth can't even make it through part of her day without these neurotic, obsessive actions to avoid germs. So I have to open the door with my foot. See how she won't even touch the light switch with her hands? And when she tries to get dressed, many of her clothes are off limits. All the stuff that's contaminated in here, like these pants are contaminated from vacation. Her life, like millions of others with OCD, is so tough that she sometimes takes out her aggressions on her walls. I get so frustrated that I kick and punch holes. No one knows Elizabeth's frustration more than her sister, who also lives with her. It's so sad to see my sister tell me multiple times a month that she wishes she was dead. And I mean, you can't do anything about it. And Elizabeth isn't alone in this nightmare. There are probably between 4 and 8 million people in the United States alone that have obsessive-compulsive disorder. Among them, actor Leonardo DiCaprio says he was sometimes obsessive-compulsive as a child. Fittingly, DiCaprio played another high-profile OCD sufferer, Howard Hughes, in the film The Aviator. And notice on Deal or No Deal, Howie Mandel won't shake hands with contestants because of his reported OCD. When I don't shake hands, what I do is I do this because I'm a little bit of a germaphobe. And recently, international soccer star David Beckham revealed he has some form of the disorder. While there is no cure for Elizabeth and others suffering from OCD, behavior modification treatment has proven a step in the right direction. And that's why Elizabeth is now the national spokesperson for OCD awareness. My name's Elizabeth, and I have obsessive-compulsive disorder. There are 500,000 teenagers in America just like me. And for Elizabeth McIngvale, getting help for those in her shoes is the best therapy of all. There's people out there that struggle more than I do, and my heart goes out to them. Elizabeth McIngvale has lost. Ya, itu tadi gambaran OCD. Jadi OCD atau Obsessive Compulsive Disorder ini adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya perilaku obsesif atau harus yang tidak ada toleransinya, yang berkaitan dengan kompulsif atau disebut juga melakukan sesuatu yang terus berulang-ulang, di mana perilaku kompulsifnya ini bertujuan untuk menangani perilaku obsesifnya. Ini adalah beberapa penyebab OCD, bisa genetik ya, bisa karena kelainan syaraf atau kepribadian, atau mungkin punya pengalaman masa lalu yang menyeramkan, yang tidak mengenakan ya. Bisa juga penyebabnya dari depresi dan juga adanya konflik. Nah, ini adalah gejalanya, yaitu perilaku dan pikiran yang muncul tersebut disadari sepenuhnya oleh individu atau didasarkan pada impuls dalam dirinya sendiri. Jadi individu juga menyadari bahwa perilakunya itu nggak rasional, namun tetap dilakukan untuk mengurangi kecemasannya. Nah, beberapa perilaku yang muncul disadari oleh individu, dan dia berusaha melawan kebiasaan dan pikiran rasa cemas tersebut sekuat tenaga, namun tidak berhasil. Nah, pikiran dan tindakan tersebut tidak memberikan perasaan lega, rasa puas, ataupun kesenangan, melainkan disebabkan oleh rasa khawatir secara berlebihan dan mengurangi stres yang dirasakan. Sedangkan obsesif atau pikiran dan kompulsi atau perilaku sifatnya berulang-ulang secara terus-menerus dalam beberapa kali setiap harinya ya. Seperti dari video tadi sudah kita lihat bagaimana contoh OCD-nya ya, bolak-balik cuci tangan ya sampai harus menggunakan kakinya, atau bolak-balik tutup pintu ya, atau beberapa perilaku lainnya. Nah, untuk menanggulangi OCD tadi ya, Obsessive Compulsive Disorder, ada alat yang namanya OC-check
Ini kita lihat ya, ini udah jadul banget, Palm laptop udah nggak ada. Tapi waktu itu sudah digunakan untuk melakukan terapi OCD. Ketika timbul gejala OCD, maka kedua media ini berfungsi memberikan dorongan untuk menolak dan menjelaskan bahwa semua akan fine-fine saja. Ya. Kemudian ada juga computer aided psychotherapy for OCD, namanya BT STEP, Behavior Treatment Program. Ya. Jadi di sini berbasis web, ya, web-based treatment program for OCD. Di sini web ini membantu pasien untuk mendesain dan mengimplementasikan program terapi, ya, dan mengimplementasikan program terapinya. Dia menggunakan juga interactive voice response, ya, ada suara ya. Setiap pasien menelpon ke telepon 24 jam yang bebas biaya yang telah disambungkan pada komputer, ya. Termasuk di dalamnya terdapat buku panduan. Setiap bagian dari buku itu tentunya harus dilengkapi dengan cara menelponnya. Nah, ketika terapi adanya timbal balik dari terapis tadi, ya. Jadi ketika terapi maka akan ada umpan balik dari terapisnya. Itu BT STEP. Ya. Ada juga namanya multi-site RCT of BT STEP, ya. Randomized Control Trial. Ya, RCT di sini adalah metode dengan menggunakan sampel pasien sesungguhnya yang dibagi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan seperti gambar sini ya. Jadi membandingkan hasil OCD antara ritual of BTS gate ya dan face-to-face terapi. Ada Tasmania Cave ya, Computer Aided Vicarious Exposure. Jadi ini komputer games untuk mengajarkan pengguna terapi exposure yang punya dugaan fobia terhadap sesuatu dengan menggunakan gambar. Sampai akhirnya fobianya berkurang. Kemudian ada lagi problematik psikologi lain, yaitu PTSD, ya, Post Traumatic Stress Disorder. Ini adalah gangguan kecemasan yang terbentuk dari sebuah peristiwa atau pengalaman yang menakutkan, mengerikan, sangat sulit dan tidak menyenangkan. Di mana di situ terdapat penganiayaan fisik atau perasaan yang terancam. Bagaimana gambaran PTSD? Kita lihat. Well, here we're going to take a look at. Babe, I'm going to bed. Are you coming? That inside kick that Remy. Yeah. Yeah, I'll be there shortly. Definitely got his attention. You say that every night, and when I go to bed and wake up 2 or 3 o'clock in the morning, you're not there. Please come to bed. Just let me finish watching the rest of your show and I'll be there. Okay? And final round of our K1 battle at the Bellagio. Remy Bonjasky in the blue trunks on the left of your screen. Michael McDonald, he knows how to win in Vegas, on the right of your screen. Mike, how did you score that last round? I've got them both to McDonald by a half a point. Although the last one was closer than the first one. He's taking Bonjasky to school. Robert! Jake, I'm hit. We gotta get you to a medic! Babe, are you okay? Jake, are you okay? Jake, are you okay? I'm fine. Babe. I'm fine. Jake. I'm fine. Jake, you keep having these nightmares, and you don't talk to me. Something happened over there. I'm okay. I'm all right. I got it under control. I can't help you unless you talk to me about it. Please talk. I said I have it under control. Now leave me alone. Itu gambaran PTSD, ya. Jadi gejala PTSD di sini antara lain adanya stresor yang berat dan jelas, kemudian penghayatan yang berulang seperti ingatan berulang, mimpi berulang, kemudian munculnya perasaan seolah-olah kejadian tersebut terus berulang.
Kemudian gejala lainnya adalah berkurangnya hubungan dengan dunia luar dan merasa terasing. Kemudian juga adanya 2 dari gejala berikut, antara lain terkejut berlebihan, gangguan tidur, perasaan bersalah, ya, sulit konsentrasi, dan menghindari tindakan yang membangkitkan ingatan. Nah, untuk mengatasi PTSD tadi, ya, di Nederland ada Nederland Net Intra. Sama halnya seperti terapi-terapi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdiri atas beberapa sesi. Sesi pertama dengan cara pasien ngisi kuesioner dan menuliskan 2 esai dalam 1 minggu. Kemudian di-email ke terapisnya, ya, dan membaca materi untuk sesi berikutnya. Esai pertama menjelaskan tentang detail trauma, ketakutan, dan apa yang dipikirkan. Kemudian esai kedua mengajarkan penilaian kembali kognitif melalui tulisan yang memberikan dorongan kepada orang lain yang mempunyai kasus trauma yang sama. Di Amerika ada NetCP Self-Help for Traumatic Consequence. Jadi sistem SHTC ini bisa diakses dengan menggunakan password. Jadi terdiri dari modul online. Ini mengajarkan bagaimana cara melatih kembali bernapas, ya, kemudian otot-otot, dan memberikan gambaran relaksasi. Kemudian juga membentuk kognitif, yang menulis atau menjelaskan pemaparan dan tes penguasaan. Itu gambaran dari bagaimana komputer aided therapy for PTSD dan CPT. Itu juga saya ambil dari buku Hands and Help Psychotherapy. Jadi 2 bab tadi nggak usah dipakai kembali ya, karena sudah saya jelaskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan.